Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Dwi Sucita. Kali ini kita akan membahas relasi kekuasaan dalam pendidikan. Bagaimana peran kekuasaan sebagai alat pengendalian atau untuk alat pemberdayaan. Pertama adalah relasi pendidikan dan kekuasaan. Pendidikan dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi. Pendidikan bukan hanya proses pembelajaran, tetapi juga sarana untuk mempengaruhi dan membentuk masyarakat. Relasi antara kekuasaan dan pendidikan seringkali tidak disadari. Keduanya terikat dalam jalinan relasi yang membentuk dinamika sosial, politik, budaya dalam masyarakat. Proses pendidikan seringkali digunakan untuk memperkuat dan melanggengkan struktur kekuasaan yang ada. Kekuasaan dalam pendidikan seringkali dipahami sebagai kemampuan untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau mengarahkan tindakan dan pemikiran individu dalam konteks pembelajaran. Namun, di sisi lain, pendidikan juga dapat menjadi instrumen untuk pembebasan yang memungkinkan individu untuk berpikir kritis dan membebaskan diri dari ketidakadilan dan pembodohan. Lalu, bagaimana peran pendidikan sebagai alat pengendalian? Pendidikan bukan hanya sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga bisa menjadi alat pengendalian sosial yang efektif. Salah satu cara kekuasaan adalah dengan melalui penanaman ideologi. Melalui kurikulum dan materi ajar yang dipilih dengan hati-hati, penguasa dapat menanamkan nilai-nilai tertentu yang mendukung kepentingan politik atau ideologi mereka. Misalnya, di beberapa negara otoriter, sejarah dan pelajaran sosial sering diajarkan dengan cara yang mengagungkan kekuasaan yang ada, sementara melenyapkan atau mengubah fakta-fakta yang bertentangan dengan narasi pemerintah. Selanjutnya adalah pembentukan pola pikir. Pengontrolan pada kurikulum memungkinkan penguasa untuk menentukan apa yang harus dipelajari dan bagaimana pengetahuan tersebut disampaikan. Dan ini akan berdampak pada pembentukan pola pikir masyarakat yang lebih terarah sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Berikutnya adalah kekuasaan sebagai alat pengendalian juga tercermin dalam peraturan yang ketat dan pemberian hukuman. Kurikulum yang mengutamakan kedisiplinan, pengawasan ketat terhadap perilaku siswa, dan penghargaan terhadap kepatuhan otoritas bisa mengurangi kemampuan atau kebebasan berpikir. Hal ini menciptakan sebuah lingkungan di mana pemikiran kritis sulit berkembang, dan masyarakat lebih cenderung mengikuti arahan yang diberikan oleh penguasa tanpa mempertanyakannya. Dengan demikian, pendidikan sebagai alat pengendalian memiliki kekuatan besar dalam membentuk masyarakat yang tunduk pada kekuasaan yang ada dengan cara yang terkadang tidak disadari oleh mereka yang terpengaruh. Selanjutnya adalah pendidikan sebagai alat pemberdayaan. Di sisi lain, ada juga pandangan bahwa pendidikan bisa menjadi alat untuk memberdayakan individu. Dalam banyak kasus, kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan yang lebih positif, yaitu untuk memberdayakan siswa. Yang pertama adalah pengembangan potensi individu. Kekuasaan dapat berfungsi untuk memberdayakan siswa dengan mengembangkan potensi individu melalui pendekatan yang berfokus pada kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap individu melalui kegiatan ekstrakurikuler, pilihan mata pelajaran, dan proyek-proyek yang menantang dalam rangka mempersiapkan mereka untuk masa depan. Selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis memungkinkan individu untuk mengevaluasi informasi dengan objektif, mengidentifikasikan kelemahan dalam argumen, serta membuat keputusan yang lebih tepat dan informasional. Dengan berpikir kritis, seseorang dapat lebih aktif dalam masyarakat, mengadvokasi perubahan yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam diskusi yang dapat membangun di lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya adalah demokrasi dalam pembelajaran. Siswa juga diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Demokrasi dalam pendidikan menciptakan suasana di mana siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor yang dapat mengajukan pertanyaan, berdiskusi, mengembangkan ide-ide mereka sendiri, di mana sistem pendidikan yang inklusif dan partisipatif
tertib memungkinkan siswa untuk belajar mengenai nilai-nilai seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Ini dapat membentuk individu yang tidak hanya siap untuk mengembangkan diri mereka secara profesional, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Pendidikan sebagai alat pemberdayaan tidak hanya fokus pada peningkatan pengetahuan individu, tetapi juga mengarahkan pada pembangunan kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Pendidikan memberikan kekuatan kepada individu untuk meraih impian mereka, serta memungkinkan mereka untuk berperan sebagai agen perubahan. Peran kekuasaan dalam pendidikan. Kekuasaan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk, mengatur, dan mengarahkan sistem pendidikan. Pertama adalah kebijakan pendidikan. Pemerintah atau penguasa memiliki kendali dalam menyusun kurikulum, sistem evaluasi, serta standar pendidikan. Kebijakan yang inklusif dan merata dapat menciptakan akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang bias dapat memperkuat ketidakadilan dan dapat menjadi alat diskriminasi pendidikan. Kekuasaan juga dapat menentukan alokasi anggaran, baik untuk gaji tenaga pengajar, fasilitas sekolah, maupun bantuan kepada siswa. Ketimpangan dalam distribusi ini seringkali memperburuk ketidaksetaraan pendidikan. Misalnya, sekolah-sekolah di kota besar biasanya memiliki akses ke fasilitas yang lebih modern dan guru yang memiliki kualitas yang lebih baik. Sementara sekolah di pedesaan mungkin kekurangan buku pelajaran dan bahkan ruang kelas banyak yang tidak layak. Kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat sangat tergantung pada kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh kekuasaan. Dalam sistem yang baik, kekuasaan dapat memastikan adanya pengawasan untuk dapat menjaga kualitas pendidikan. Namun, politisasi pendidikan juga dapat menghambat perkembangan, menurunkan kualitas, dan menciptakan ketimpangan dalam pendidikan. Pendidikan juga seringkali digunakan untuk menanamkan nilai-nilai ideologi tertentu yang dapat membentuk cara pandang dan pola pikir masyarakat. Hal ini bisa positif jika diarahkan untuk memperkuat identitas bangsa, namun dapat juga digunakan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu. Contohnya, dalam banyak negara, pendidikan digunakan untuk memperkenalkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, kesetaraan gender yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Selanjutnya adalah melalui kekuasaan, sistem pendidikan dapat dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat, menciptakan kesetaraan gender, dan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Atau dalam kata mendorong perubahan sosial. Dengan demikian, kekuasaan dalam pendidikan adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia dapat memperkuat ketimpangan, tetapi di sisi lain, ia juga memiliki potensi yang besar untuk menciptakan perubahan sosial yang positif jika digunakan dengan bijaksana. Perlunya keseimbangan antara pendidikan sebagai alat pengendalian atau alat pemberdayaan. Idealnya, kekuasaan dalam pendidikan harus dapat mencapai keseimbangan antara pengendalian dan pemberdayaan. Namun, harus dilakukan dengan cara-cara yang mendidik, bukan menindas. Siswa perlu memahami alasan dibalik peraturan dan hukuman yang diberlakukan, dan merasa bahwa mereka diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang dengan cara yang positif. Kurikulum pendidikan harus mencakup pengetahuan dan keterampilan yang tidak hanya membentuk kepatuhan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan ruang untuk diskusi, eksplorasi ide-ide baru, dan pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Pendidikan harus menghargai keberagaman latar belakang siswa dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Ini mencakup pengajaran yang mengedepankan inklusivitas dan kesetaraan. Baik, demikian diskusi kita untuk kali ini. Sampai berjumpa di topik-topik berikutnya. Terima kasih.